Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMK BGS Ngawi yang Pak Hakim banggakan, dalam Al-Quran Allah berfirman, salah satu ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari ilmu dalam Al-Quran kemudian mengajarkannya. Pak Hakim berharap kalian siswa-siswi selalu memiliki semangat untuk belajar, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Karena tidak ada ilmu yang sia-sia. Semua ilmu yang kalian dapatkan, entah hari ini atau ke depan, pasti akan bermanfaat untuk diri kalian pribadi maupun untuk masyarakat. Seperti itu, paham ya? Paham. Pak Hakim, Ya. saya mau bertanya, sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu itu apa sih? Oh ya, mungkin kita sering mendengar kata ilmu pengetahuan, tetapi ada sebagian kita yang nggak tahu apa itu ilmu. Ilmu adalah kata yang berasal dari serapan bahasa Arab, yaitu al-ilm, yang berarti mengetahui atau memahami atau jelas. Ilmu terdiri dari 3 huruf, yaitu ain, lam, dan mim, alama, yang merupakan satu akar kata dengan kata alam dan juga alamat. Alam sifatnya pasti jelas dan alamat tujuannya adalah memberikan kejelasan. Misalnya Pak Hakim menyuruh kepada Verlito, kamu ke Surabaya cari namanya Pak Ahmad. Tentu Verlito akan kesulitan menemukan Pak Ahmad yang Pak Hakim inginkan. Karena begitu banyaknya nama Ahmad dan juga begitu luasnya kota Surabaya. Beda halnya ketika Pak Hakim memberikan alamat yang jelas kepada Verlito. Pak Hakim menyuruh Verlito mencari Pak Ahmad yang alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Surabaya. Tentu Verlito akan mudah menemukannya. Sehingga sama, ilmu fungsinya sama dengan alamat tadi, yaitu memberikan kejelasan dengan harapan tujuan yang ingin kita raih di dunia ini akan tercapai. Karena semua orang pasti ingin mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Bukhari, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan kebahagiaan dunia, maka kuncinya adalah dengan ilmu. Barang siapa yang mengharapkan kebahagiaan di akhirat, kuncinya adalah dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan kebahagiaan keduanya, maka kuncinya adalah juga dengan ilmu. Sehingga dengan ilmu segala sesuatu akan mudah dan insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, gitu ya. Oh, Pak Hakim, Ya. kalau dalam Islam sendiri itu ilmu itu sepenting apa sih, Pak? Oh ya, semua ilmu pasti penting buat diri kita maupun buat masyarakat. Kita harus bersyukur diciptakan sebagai manusia, karena makhluknya Allah itu banyak sekali. Ada malaikat, jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan di antara semua makhluknya Allah yang paling sempurna tentu adalah manusia. Kenapa kok manusia paling sempurna? Karena tugas manusia di bumi adalah sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin kegiatan di bumi. Sehingga apa yang terjadi di bumi, yang melaksanakan utamanya adalah manusia. Karena manusia diberikan tugas yang begitu berat, maka Allah juga memberikan bekal kepada kita juga dengan sebaik mungkin. Semua manusia pasti memiliki akal pikiran, memiliki hati nurani, dan juga memiliki hawa nafsu. Sehingga untuk mensukseskan kegiatan manusia selama di dunia, agar dapat melaksanakan tugas yang berat tadi, maka Allah memberikan ilmu kepada manusia. Kemudian kalau misalnya kita melihat peradaban yang terjadi mulai dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Ketika Rasulullah diutus di dunia pada zaman jahiliyah atau kebodohan, ternyata umat Islam masih dalam kehinaan karena banyak kemaksiatan di mana-mana, banyak tingkah-tingkah yang tidak sesuai dengan
akhlakul karimah. Oleh sebab itu Rasulullah diutus tujuannya untuk apa? Yaitu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu cara untuk menyempurnakan akhlak adalah meningkatkan keimanan dan juga meningkatkan keilmuan. Kemudian ketika setelah Rasulullah wafat dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah. Salah satu kejayaan Islam adalah pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, di mana pada masa itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang lahir. Karena apa? Mereka semangat mempelajari Al-Quran dan juga semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga tujuan kita belajar dengan ilmu adalah yang pertama meningkatkan keimanan kita, yang kedua adalah dalam rangka memberikan kejayaan untuk umat Islam. Seperti itu. Jadi, menurut Pak Hakim, ya. apa sih hukum dari menuntut ilmu? Ya, kira-kira hukum menuntut ilmu apa? Wajib. Kita sering mendengar sabda Rasulullah yang diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Sejak kapan? Minal mahdi ilal lahdi, yaitu sejak anak itu dilahirkan ke dunia sampai nanti meninggal dunia. Untuk penjelasannya dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Az-Zarnuji membagi ilmu menjadi dua, yaitu yang pertama ilmu hal dan yang kedua adalah ilmu ghairu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang wajib kita pelajari saat itu juga karena kita membutuhkannya. Misalnya Verlito hari ini sudah balik, maka kewajibannya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Maka Verlito harus tahu ilmu tata cara sholat yang baik itu seperti apa, sehingga Verlito harus belajar tentang sholat. Atau misalnya lagi ketika kita sekolah di SMK, jurusannya kalian adalah multimedia, maka hukum kalian mempelajari tentang ilmu yang ada di jurusan multimedia adalah wajib. Karena apa? Kalian memiliki tanggung jawab kedepannya setelah menjadi lulusan dari jurusan tersebut bisa mengembangkan keilmuannya dan juga bisa memberikan sumbangsih untuk kemajuan negeri ini. Seperti itu. Ya. Ini Pak, saat mau belajar nih Pak, Iya. cara menata niatnya itu gimana ya Pak? Cara menata niat untuk belajar. Yang pertama, pastikan niat kalian belajar adalah hanya demi Allah. Karena apa? Sebagaimana wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah di Gua Hira adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tugas Rasulullah di situ apa? Yaitu membaca atau mempelajari ilmu dengan cara mengamati keadaan sekitar. Membaca, oh keadaan sekitar saya masih seperti ini, berarti saya harus belajar ini dan memberikan perilaku seperti ini, mencontohkan hal-hal yang baik. Landasannya apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, tentu dengan menyebut nama Tuhan atau Allah yang telah menciptakan alam semesta. Karena apa? Ketika kita melaksanakan sesuatu karena Allah, maka tujuan-tujuan yang lain itu pasti akan mengikuti. Misalnya apa? Kalian belajar, tentu dalam hati kecil kalian nanti kedepannya pengen sukses. Ketika kalian meniatkan belajar untuk Allah, pasti kesuksesan itu akan mengikuti atau mengiringi. Sedangkan ketika kita belajar hanya untuk misalnya nanti biar sukses, biar menjadi orang yang kaya, sedangkan Allah memang memberikan kekayaan, tetapi kira-kira memberikan keberkahan tidak? Nah, tentu berbeda dengan ketika niat kita hanya karena Allah, ya, seperti itu. Ini Pak, kiat-kiat mempelajari ilmu Pak. Ya, kadang orang belajar, saya belajar kok nggak bisa-bisa, akhirnya putus asa. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga orang yang belajar, dia meskipun belum bisa, dia berusaha terus, akhirnya sampai bisa. Kalau Pak Hakim memberikan kiat-kiat bagaimana belajar yang baik, sebagaimana dalam kitab Al-Ala, sering kita mendengar, Al-Ala tanalul ilma illa bisitatin, sa'umbi ka'an matmu ihabi bayani, dukain, wa hirsin, wastibarin, wa bulghotin, wa irsyadi ustadi, wa tuli zamani. Untuk belajar, paling tidak kita harus memenuhi syarat-syaratnya agar kita sukses dalam belajar. Yang pertama adalah dukain, memiliki akal yang sehat dan cerdas.
Sehingga ketika orang tidak bisa berpikir, kira-kira bisa menangkap ilmu tidak? Tentu akan susah. Yang kedua adalah wahirsin, yaitu hati yang lapang, yang luas, dan juga rendah hati. Kemudian wahirsin wastibarin. Wastibarin itu apa? Memiliki rasa sabar. Kadang kita belajar, saya belajar kok nggak bisa-bisa. Ya harus sabar, harus dicoba lagi sampai bisa. Tetapi usahakan dalam belajar, ilmu itu kan sangat luas sekali. Kalian mulai dari hal yang mudah. Ketika kalian hal yang mudah bisa melaksanakan, nanti baru naik ke jenjang yang lebih sulit sampai nanti ilmu pengembangan lain-lain. Dalam Islam kita sering mendengar ada salah seorang tokoh ulama namanya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Pernah mendengar? Nah, Ibnu Hajar itu siapa? Ibnu itu artinya anak, Hajar artinya adalah batu. Kenapa dia dinamakan anak batu? Karena dulu ketika dia belajar, temannya sudah pinter, dia nggak bisa sendiri. Tetapi meskipun dia oleh temannya dijuluki anak batu yang otaknya keras, diajari nggak bisa-bisa, dia selalu mencoba sampai akhirnya dia menjadi orang yang hebat. Bahkan sampai sekarang banyak karya-karyanya yang kita pelajari kitabnya. Kemudian yang keempat adalah wabughotin. Tentu dalam belajar harus ada yang kita korbankan. Misalnya waktu, tenaga, dan kadang juga membutuhkan biaya. Misalnya ketika kalian dari rumah menuju ke sekolah, tentu juga pakai uang bensinnya. Misalnya hari ini kalian diajak temannya ngopi atau diajak bermain. Sedangkan hari ini ada kajian keilmuan, kalian mengorbankan waktu berkumpul dengan temannya untuk melakukan pengajian. Kira-kira butuh perjuangan nggak? Butuh perjuangan atau pengorbanan juga. Kemudian yang kelima adalah wa irsyadi ustadi. Wa irsyadi ustadi itu apa? Yaitu adalah mematuhi pengajaran dari guru. Sehingga dalam belajar usahakan kita selalu mendengar nasihat-nasihat dari guru. Meskipun di internet banyak sekali keilmuan, kalau bisa sebisa mungkin kita harus mencari guru yang terbaik dan juga selalu memberikan takdim atau hormat kepada guru kita. Dan yang terakhir adalah watu li zamani, yaitu tentu belajar itu tidak instan. Kita harus belajar bertahap secara kontinu dan tentu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dalam belajar memang kita membutuhkan kesabaran ke semua itu. Ketika kita memenuhi 6 hal ini, insya Allah nanti dalam belajar kita akan menyenangkan dan juga kemudahan oleh Allah dalam mendapatkan ilmu. Seperti itu, Wajib. Pak, saya mau bertanya. Iya. Seperti apakah keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu? Oh iya. Kira-kira orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sama atau beda? Tentu berbeda. Di dalam Al-Quran, Allah pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya apa? Allah akan mengangkat orang beriman dan orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Baru orang menuntut ilmu saja oleh Allah sudah diangkat derajatnya. Apalagi itu orang yang berilmu, tentu lebih tinggi lagi derajatnya. Kalau Pak Hakim mengibaratkan orang yang berilmu itu seperti mutiara. Mutiara itu kan sangat bernilai. Mutiara ketika ditaruh tempat yang indah akan terlihat sangat indah. Mutiara ketika ditanam di dalam tanah, semua orang akan menggali untuk mencarinya. Mutiara ketika dibuang ke laut, semua orang pasti akan berusaha menyelam untuk mendapatkannya. Bahkan mutiara ketika ditaruh di tempat yang kotor, misalnya di tempat sampah, maka mutiara akan tetap berharga. Itu adalah seperti keutamaan orang berilmu. Dimanapun dia berada, selalu derajatnya tinggi. Sedangkan orang yang tidak berilmu, Pak Hakim mengibaratkan seperti debu. Debu ketika di jalanan tidak ada orang yang menghiraukannya. Ketika debu berada di masjid yang suci sekalipun, maka akan disapu, dibersihkan. Sehingga alangkah hinanya apabila orang tidak memiliki ilmu. Sehingga Pak Hakim berharap senantiasa kalian dalam mempelajari ilmu dan usahakan agar menjadi orang yang berilmu atau orang yang alim, seperti itu. Pak, Iya. mungkin ada pesan-pesan buat kita supaya lebih semangat belajar lagi. Iya, supaya lebih semangat belajar lagi. Ilmu adalah perhiasan diri, sedangkan iman adalah perhiasan hati. Pengetahuan yang ada di akal pikiran, apabila kita
tanamkan ke dalam diri kita akan menjadi ilmu. Tetapi semua itu akan berharga bagi diri kita apalagi dilandasi dengan keimanan. Ketika ilmu sudah menyatu dengan keimanan, ketika sudah terinstal dalam diri kita, maka dalam segala hal insya Allah akan memberikan kemudahan. Karena ketika kita sudah beriman dan sudah berilmu, apalagi kita amalkan dalam perilaku sehari-hari, maka puncaknya adalah kita menjadi orang soleh yang selalu berakhlakul karimah. Sebagaimana Rasulullah ketika diutus di dunia, tujuannya adalah menyempurnakan akhlaknya manusia. Karena orang ketika sudah beriman dan berilmu pasti akan menunjukkan akhlak yang baik. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak memiliki keimanan dan juga tidak memiliki keilmuan, tentu orang itu akan susah dalam menjalani kehidupan dan juga akan susah dalam melakukan amal-amal kebaikan. Kurang lebih seperti itu, Mia. Sehingga harapannya Pak Hakim apa? Menuntut ilmu itu memang susah dan kadang kita selalu diberi cobaan oleh Allah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ketika kalian di dunia ini merasakan pahitnya mencari ilmu, maka nanti kalian akan meraih kesuksesan atau kebahagiaan atau memetik hasilnya di hari kemudian. Sedangkan apabila kalian tidak tahan merasakan susahnya mencari ilmu, maka resikonya adalah kalian harus siap menanggung kesusahan di masa depan. Karena apa? Tentu kalian ketika tidak memiliki bekal ilmu akan menjadi orang yang tidak berguna. Dan itu kalau bisa kita hindari, naudzubillah min dzalik. Barangkali ada yang tanyakan lagi? Sudah cukup? Kalau sudah, mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.